Ibu muslimah, jangan lupa di dalam tas ada buku, ada pulpen. Saya yakin muslimah dapat berdoa di mana-mana siap dipakai. Ibu, saya yakin ibu kalau kita pada yasinan. Yasinan Bu? Kalau kita pada baca tahlil. Kalau hari Jumat kita berjalan. Kalau malam kita sholawatan. Betul Bu? Itu muslimah. Baca tahlil bisa, baca tahlil bisa, baca sholawatan bisa, baca yasin bisa, baca tahlil bisa, istighosah juga bisa. Artinya apa? Muslimah siap dipakai dalam setiap apapun. Muslimah siap dipakai untuk jadi esi, siap jadi esi, untuk sambutan siap jadi sambut. Itulah muslimah. Jadi muslimah itu kalau muslimah kalau berhubungan jadi itu ya udah jangan pekerjaan dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur. Tapi kalau saya begini, untuk jadi orang yang tak berumah semuanya, jadi orang yang tak berumah semuanya, ibu datang assalamualaikum, ada apa dia
Mungkin kalau ibu nggak ngerti tentang keberkahan nggak bakal datang kemari. Buat apa? Mendingan gua ikut masjid. Ya mendingan gua ngurusin apa? Mendingan dan sebagainya. Tapi apa? Karena kita mencari keberkahan silaturahim dan ilmu yang akan kita dapatkan di setiap pengajian kita, itu yang kita cari. Makanya walaupun kita pas-pasan di dalam hidup kita nggak punya pekerjaan, tapi Allah berikan keberkahan, maka itulah kecukupan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun mungkin di sini masya Allah tabarakallah, ya. Jadi lihat dia bajunya cakep tuh, ya. Yang belum punya baju muslimah pakai baju putih, ya. Yang belum punya hubungan muslimah, yang penting menyesuaikan hijau. Ada hijau tua, ada hijau muda, ada hijau toska. Ini ya. Ada hijau-hijau, hijau-hijau lumut dan sebagainya. Ya kan macam-macam hijaunya. Akan tetapi apa? Bukan dilihat seragamnya, tapi semangatnya kita di dalam menghidupkan atau mensyiarkan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena guru kita, ulama-ulama kita, para wali songo, para kiai, para habaib, semuanya menyebarkan atau mensyiarkan ajaran daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjadikan diri kita apa adanya sesuai dengan kemampuan kita. Makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ditekankan harus kok ini. Yang penting apa? Kita duduk ngaji, mau sambil tidur, mau sambil nyender, mau sambil lonjoran, mau apa kek, mau duduknya gaya apa, nggak pernah diomelin. Ya, apalagi kalau misalkan, ya biasanya nih kan kalau misalkan taraweh itu, taraweh dulu, orang dulu tahu kalau sekarang kan, ya. Kalau dulu itu biasanya habis maghrib kita tuh nyuruh anak kita naruh sajadah. Di mana di masjid kan dulu. Ini, jawab lu mau kemana ke masjid? Jangan mau main. Taruh sejadah gua itu di sana di depan. Itu semangatnya kan luar biasa dulu begitu. Dulu yang saya rasakan begitu. Habis maghrib, ya kita keluar mau main, mau sarung doang. Iya kan? Habis itu mana? Ya main aja. Ini taruh dulu sarung kan, taruh dulu di sejadah. Pokoknya cari yang dekat kipas angin. Itu masih mending. Yang repot itu apa? Ya, yang bahkan rada-rada itu apa? Yang dikhawatirkan itu apa? Yang dikhawatirkan itu adalah ketika sudah naruh sajadah kagak jadi sholat. Karena apa? Kalian imamnya. Kamu lagi. Dia kan lama banget bacaan. Mau baca itu aja apa? Menit. Akhirnya apa? Sejadah dua kali. Taruh. Habis terawih suruh anak yang ngambil. Kau ngambil sejadah gua di sana. Ya memang kagak jadi. Gua ngeliat orang saya ustaznya ya. Kalau memang masih begitu sampai hari ini, nah itu biasa budaya kita begitu. Ya. Nah ini kan ibu mah kan orang-orang dulu. Ya, beda sama sekarang ibu. Beda. Kalau mau sekarang kan posting. Ya, setiap mau sholat di posting. Setiap mau ibadah dia posting. Ya, mau ngapain juga posting. Kalau dulu kita beda. Makanya nilai kekhusyuan pahala kita kepada Allah saat ini jauh lebih berkurang dibandingkan yang dulu. Kenapa? Karena kita sering share ibadah kita yang harusnya pahalanya hilang. Betul nggak Bu? Apalagi kalau misalkan model nenek-nenek baru kenal Facebook, nenek-nenek baru kenal TikTok, nenek-nenek baru kenal Instagram. Ini bahaya. Kenapa? Karena ketika kita live TikTok itu bisa 20 tahun lebih muda untuk wajah kita.
Kadang itu kamuflase wajah kita. Sekarang udah zaman begitu tuh, ya kan? Udah zamannya sekarang seperti itu. Yang awalnya misalnya umurnya 60 tahun jadi 25 tahun. Cantik juga gitu. Padahal makan keripik semua. Masya Allah. Artinya apa di sini, bahwa perkembangan zaman yang memang saat ini sudah masuk era digitalisasi sangat mempengaruhi kehidupan kita. Makanya hati-hati. Lumayan. Ketika kita Nah, tadi saya lihat di situ. Nah, itu juga ketika nggak kita lihat. mau ya melakukan sesuatu, bersedekah, beribadah kepada Allah, jauhkan diri kita dari hal-hal yang memang menghilangkan nilai pahala kepada kita semuanya. Bahkan apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innallaha harramal jannata ala kulli murad. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan surga bagi siapa? Ala kulli murad, kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah, yang melaksanakan sedekah, yang beramal soleh, bukan karena Allah tapi pengen dilihat orang. Bayangkan, dilarang masuk surga, bahkan diharamkan masuk ke surga. Mau nggak? Capek-capek kita ibadah, capek-capek kita bersedekah, capek-capek kita melaksanakan sholat, tapi tidak dapat apa-apa, justru diharamkan masuk ke dalam surga Allah. A'udzubillahi min. Makanya hati-hati kalau kita posting dikit ya udah. Ya, alhamdulillah selesai tarawih. Waktu Al-Quran, alhamdulillah sudah 5 juz. Ya kan, alhamdulillah ngaji sama Ustaz Syauki. Alhamdulillah. Wah, aku diposting semua sekarang. Gampang banget sekarang. Apalagi kalau sekarang ini yang sering terjadi ya pertempuran di dalam rumah tangga itu kenapa? Karena ya kan? Sebelum ada orang. Ya, cinta lama bersemi kembali. Apa? Nah itu dulu gua pernah temen sama lu. Ya kan udah nggak ketemu berapa tahun kita punya anak 4. Gimana di grup WhatsApp? Dulu inget nggak gitu? Dulu inget macam-macam. Akhirnya apa timbulnya sekarang permasalahan dalam rumah tangga itu ada di mana? Ada di dalam diri kita masing-masing. Maka dari itu postingan apapun batasi semua. Bukannya dilarang, bukan. Yang terpenting adalah niatkan diri kita untuk kebaikan diri, jangan untuk buat kesombongan kepada orang lain. Jangan untuk dilihat oleh orang lain, jangan untuk dipuji oleh orang lain dan sebagainya, tapi niatkan Allah. Maka dari itu penting bagi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa pengajian kita yang di setiap bulannya kita laksanakan oleh pengurus muslimat ya, Salam Bangsa ini sangat luar biasa. Makanya sebenarnya ibu-ibu artinya ketika kita berada di ruang lingkup majelis taklim, karena di sini luar biasa, hampir di setiap masjid dan mushola itu punya majelis taklim, walaupun jamaahnya independen. Ibu ya? Masjid ini ya. Iya. Kita juga mau ngerti ya. Cuma beda pikiran majelis taklim doang. Ya kan? Ketua majelis taklimnya ini. Sebelah sini padahal sebelahan bikin lagi majelis taklim. Itu doang. Ya, walaupun beda hari kan gitu. Tidak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting adalah bagaimana kita bisa menghidupkan sarana ibadah kita. Artinya apa? Ketika kita mau memakmurkan masjid, bukan hanya melaksanakan sholat. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-shalah wa ata az-zakah
Ya, walau Allah di akhir hayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, nama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan tempat sujud kita kepada Allah, yaitu masjid, ya. Siapa dia? Amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Wa aqamas shalah, orang yang mendirikan salat. Wa ataz zakat, orang yang menunaikan zakat. Artinya apa? Yang pertama, ya, orang beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Artinya bukan hanya kita melaksanakan sholat kita berada di masjid. Artinya apa? Bahwa syiar kita memakmurkan masjid bukan hanya sekedar sholat lima waktu, tapi juga kita duduk di sini untuk adanya kajian, ya, untuk mengisi dari taklim, ya, pengajian, zikrullah, ya, tambah lagi bersolawat dan sebagainya. Ditambah lagi dengan kita memakmurkan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Makanya ini merupakan bagian daripada kita beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa aqamas shalah, orang yang mendirikan salat sudah pasti. Ya. Artinya apa? Ketika kita membangun masjid, maka disitulah kewajiban kita untuk mengisi masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat. Wa ataz zakat, silakan, ya, makmurkan masjid dengan cara besok. Pada saat bulan suci Ramadan dibentuk panitia zakat dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa fungsi masjid bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi juga melaksanakan apa yang memang bermanfaat untuk wilayah sekitar masjid. Maka jadikan masjid itu bukan hanya memakmurkan masjid, tapi juga dimakmurkan masjid. Insya Allah. Mudah-mudahan ya Bu ya. Udah jam 15 saya 10. Bapak-bapak. Mau asal. Ya, 5 menit lagi pas 15.07, 15.12, 5 menit lagi asal. Udah ada yang datang makanya mau asal. Baik ini sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya mudah-mudahan perkumpulan kita, taklim kita pada siang hari ini membawa manfaat maslahat untuk kita sendiri khususnya, ya, dan pada umumnya adalah untuk keluarga kita semuanya. Dan kita doakan, ya, keluarga kita semua, anak-anak kita, semuanya, cucu kita, keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam